Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Dara Amelia Putri, NIM 1861007, KP Manajemen Pemasaran 2018. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu bab pemasaran jasa dan retail, yaitu multi-channel retailing, yang akan saya kaitkan dengan sebuah usaha retail yang maju dan berkembang, yaitu perusahaan Nike. Sebelum masuk pada kaitannya dengan Nike, saya akan membahas definisi multi-channel retailing terlebih dahulu. Multi-channel retailing atau retail multisaluran adalah ketika perusahaan menyediakan berbagai cara bagi pelanggan untuk membeli barang dan jasa. Strategi pemasaran ini dapat mencakup penjualan melalui gerai tradisional seperti katalog, toko fisik, surat, dan juga telepon. Tapi itu juga termasuk outlet elektronik dan seluler non-tradisional seperti situs web, obrolan, email, aplikasi, dan jaring sosial. Retail multi-channel merupakan salah satu cara untuk membangun merek dan menjangkau banyak konsumen, mentargetkan saluran yang memberi laba atas investasi terbesar. Retail multisaluran adalah konsep pemasaran yang selalu berkembang. Intinya adalah bahwa sebagian besar perusahaan saat ini diharapkan memberi pelanggan berbagai cara untuk berbelanja. Pelanggan menginginkan kenyamanan dan mereka ingin selalu segala sesuatunya segera diselesaikan. Retail multisaluran menawarkan keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, fleksibilitas bagi konsumen saat membeli dan membayar barang dan jasa. Kemudian yang kedua adalah lebih banyak peluang untuk membangun merek di antara beragam audiens. Yang ketiga, kesempatan tambahan untuk meminta dan menggunakan testimonial konsumen. Yang keempat, akses 24 jam ke pelanggan untuk membangun loyalitas merek. Yang kelima, tingkat visibilitas yang lebih tinggi di antara berbagai demografi. Yang terakhir, analisis yang ditingkatkan untuk membantu memahami perilaku konsumen. Pelanggan saat ini tidak hanya peduli tentang apa yang mereka beli, yaitu sebuah produk, dan dari siapa mereka membelinya, yaitu merek. Tetapi jika bagaimana mereka dapat membeli layanan. Itu sebabnya pendekatan engagement mengharuskan merek menciptakan pengalaman yang konsisten untuk pelanggannya. Nike adalah salah satu perusahaan yang menggunakan model retail multisaluran. Pada September 2018, CEO Nike Mark Parker mengatakan bahwa iklan kontroversialnya yang dibintangi oleh bintang NFL Colin Kaepernick dan juga bintang tenis Serena Williams, pesepak bola Amerika Odell Beckham Jr. dan Shaquem Griffin, dan pemain skateboard Rachel Becker mencetak record engagement. Iklan itu bahkan membantu meningkatkan penjualan mereka. Kuartal pertama tahun kemarin, pendapatan Nike naik 10% menjadi 9,9 miliar dolar dan laba meningkat 15% menjadi lebih dari 1 miliar dolar. Di sini peran digital berada di titik tertinggi dengan penjualan naik 36% selama 3 bulan yang berakhir 31 Agustus 2018. Penjualan di pasar utama AS naik 6%, sementara di wilayah lain naik 11%. Bagi Nike, digital tidak hanya sumber pendapatan yang harus tumbuh. Nike juga melihatnya sebagai kunci untuk mendorong penjualan di toko fisik. Nike meluncurkan aplikasinya di toko-toko fisik. Pada kuartal itu juga, Nike meluncurkan konsep baru yang disebut Nike Life yang memanfaatkan skema keanggotaan Nike Plus untuk menawarkan pengalaman berbeda di dalam toko. Selama bertahun-tahun, perusahaan secara tradisional menemukan bahwa kesuksesan dapat dicapai dengan menciptakan produk luar biasa dan membangun merek yang menyenangkan. Tapi dalam dunia yang dipenuhi dengan fenomena pasokan yang seakan tanpa batas, produk yang luar biasa dan merek yang menyenangkan tidak lagi cukup. Untuk mendapatkan keunggulan dibanding pesaing, perusahaan juga perlu memberikan layanan yang luar biasa. Salah satu slogan yang paling umum di dunia retail saat ini adalah orang tidak membeli barang, mereka membeli pengalaman. Sudah menjadi rahasia umum bahwa landscape retail menjadi semakin kompetitif. Toko fisik menghadapi tantangan tidak hanya dari toko fisik lainnya, tetapi juga dari toko online yang jumlahnya terus bertambah.
Teknologi mengubah perilaku belanja. Ketika orang-orang mengubah perilaku mereka, pemasar, tenaga penjualan, dan layanan pelanggan bereaksi. Pelanggan yang saat ini ada di mana-mana, online dan juga offline. Mereka bergerak leluasa dari satu saluran ke saluran yang lain, melompat dari email ke Facebook, ke blog, ke situs web, lalu kembali ke media sosial. Emosi telah memasuki dunia merek. Beberapa merek berhasil memanfaatkan emosi konsumen dalam evaluasi pasca pembelian dan keputusan konsumen terkait dengan satu merek. Menurut survei yang dilakukan terhadap 39.000 konsumen berusia 18 hingga 65 tahun di 9 wilayah sensus AS, sebagian besar konsumen ingin membeli merek karena dorongan emosional. Perusahaan merancang banyak program yang tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan, komitmen, dan loyalitas pelanggan melalui produk, layanan, dan program loyalitas pelanggan. Partisipasi pelanggan dalam komunikasi pemasaran misalnya bisa dalam bentuk penyampaian pesan perusahaan melalui dialog dan percakapan dengan memanfaatkan aset jaringan pelanggan. Tidak seperti strategi engagement marketing, promosi pemasaran biasanya mengacu pada penggunaan penawaran, khususnya perusahaan untuk meningkatkan minat pelanggan dan mempengaruhi pembelian produk fokus terhadap produk pesaing untuk menginduksi satu transaksi dengan perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan pelanggan utama dan memotivasi agar terjadi pembelian ulang di masa depan. Program loyalitas yang memanfaatkan hadiah misalnya diperoleh melalui transaksi pelanggan masa lalu untuk memotivasi transaksi di masa depan. Sekian materi pemasaran jasa dan retail yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.